Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan short course kita dalam rangkaian pekan peringatan ke-44 Revolusi Islam Iran. Ini adalah sesi yang keempat dari rencana kita sebanyak 6 sesi pertemuan ini. Seyogianya Dr. Budi akan membawakan materinya ini pada sore hari, tapi kemudian kita atur beliau masuk pada pagi hari dan bertukar dengan saudara Ismail Amin. Insya Allah pada pagi hari ini rekan-rekan sekalian, baik yang mengikuti kegiatan ini melalui YouTube maupun yang di ruang Zoom kita ini, pada pagi hari ini Dr. Budi Munawar Rahman, akademisi dari Universitas Paramadina dan STF Triyarkara, beliau adalah dosen filsafat Islam di Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara Jakarta, akan membawakan satu topik yang kita tawarkan kepada beliau, yakni Iran dalam tinjauan filsafat kenegaraan. Jadi bagaimana analisis melalui konsep-konsep filsafat kenegaraan itu terhadap perkembangan Iran mutakhir, terutama juga sebenarnya beliau kita mungkin bisa menguraikan bagaimana perspektif beliau tentang bangkitnya revolusi Islam Iran itu dalam konteks dalam kacamata filsafat kenegaraan. Sebab banyak hal yang diubah oleh Iran sesudah referendum. Jadi ketika berpuluh tahun, bahkan sebenarnya beribu tahun, Iran ada di dalam kekuasaan dinasti, dari dinasti ke dinasti. Kemudian di era kira-kira 20-30 tahun sebelum revolusi itu, mereka bersekutu strategis dengan Amerika Serikat dalam konteks ini, maka muncullah perlawanan yang berangkai, berjilid-jilid gitu ya di Iran. Kemudian memunculkan ikhtiar untuk mengubah negara yang tadinya berbentuk di dinasti kerajaan menjadi republik. Nah, ini dalam konteks filsafat kenegaraan mungkin Mas Budi sudah memiliki tinjauan tersendiri, ada perspektif yang mungkin bisa dibagikan kepada kita dalam konteks ini. Mudah-mudahan dengan cara ini juga kita memiliki satu tinjauan atau cara pandang untuk melihat fenomena Iran paling mutakhir sekarang. Saya rasa demikian, Mas Budi. Waktu kita hanya 1 jam, ya. Dan sesudah itu mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta, baik yang ikut di Zoom maupun yang mengikuti kegiatan ini lewat YouTube, akan kita berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat yang lain dari pandangan Mas Budi. Silakan Mas Budi. Jadi waktunya berapa ini? 1 jam Mas, maksimal. Ya. 1 jam, oke. Baik, terima kasih Mas Syafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk ikut merayakan peringatan ke-44 Revolusi Islam Iran ini. Saya sangat senang dengan undangan ini. Saya mohon maaf karena perubahan waktu. Saya juga nggak menyadari kalau saya nanti ada ujian pada jam 2. Jadi ya, saya syukurlah bisa dipindah, jadi saya masih bisa ikut dalam acara ini. Ya, Mas.
Pertama kali saya harus disclaimer dulu bahwa tema yang diminta kepada saya seperti tadi juga sudah dikemukakan oleh Mas Syafin. Mungkin saya akan share screen sebentar. Yaitu ini. Ini kelihatan ya, Mas Syafin? Belum nampak, masih proses, Mas. Oh, masih proses. Iya, ini sudah kelihatan. Ya. Nah, ini dia. Judul ini, Relevansi Filsafat Kenegaraan dalam Ikhtiar Pembaruan Negara Iran Modern. Ini judul yang luas sekali. Ya, Mas. Sekali dan perlu keahlian sebenarnya. Dan saya sebenarnya awalnya ragu apakah saya bisa ya memberi wawasan ini karena saya bukan ahli ilmu politik Iran dan seterusnya. Tapi tadi saya agak tenang ketika Mas Syafin meminta saya juga untuk memberi satu pandangan pribadi lah. Nah, kira-kira itu nanti saya akan lakukan hal yang seperti tadi disebut oleh Mas Syafin. Kira-kira dengan model kenegaraan Iran pasca revolusi Islam Iran itu sekarang bagaimana gitu. Dan kalau dalam isu filsafat politik atau etika politik modern, saya cukup banyak mendiskusikan soal itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan diskusi lah ya, bahan diskusi. Baik, rencana saya, jadi apa yang saya mau sampaikan ini ada dua bagian. Dua bagian yang mudah-mudahan tidak mengambil waktu terlalu banyak. Bagian yang pertama itu adalah terkait dengan ringkasannya. Saya akan meringkas saja pengetahuan saya yang sangat minim tentang revolusi Iran, tentang agama dan politik di Iran, tentang sistem kenegaraan di Iran pasca revolusi Islam Iran. Saya akan memberi ringkasan saja sedikit di situ. Yang tentu ibu bapak sekalian, teman-teman sudah banyak tahu soal itu karena di dalam sesi-sesi sejak kemarin dan masih mungkin nanti sore itu membicarakan soal itu. Pasti semuanya membicarakan terkait dengan soal-soal itu. Nah, tapi saya nanti akan lebih banyak bicara tentang membaca filsafat politik Iran pasca revolusi Islam Iran itu dari kacamata filsafat politik modern atau filsafat etika politik lah kira-kira begitu. Nah, itu rencana saya. Jadi akan ada dua bagian. Saya akan mulai dengan bagian pertama dulu. Bagian pertama ini. Kok belum bisa? Nah, ini saya akan bicara tentang bagaimana agama dan negara di Iran. Jadi fokus saya bukan hanya soal politik di Iran, karena itu bagian ilmu politik lah sebenarnya, itu sangat banyak detailnya dan sangat banyak peristiwa yang terjadi. Saya mempersiapkan ini dengan melihat-lihat bahan lagi dan memang peristiwa yang terjadi sebut saja sejak masa abad 20 awal ya, ketika Persia mulai mengalami keruntuhan itu dan kemudian nanti ada dinasti penggantinya. Itu banyak sekali peristiwa yang timelinenya dan juga isu-isu yang muncul itu banyak. Nah, jadi saya akan bicara ringkas saja soal sebelum revolusi Iran, terutama di masa Shah Iran ya, itu karena di situ momentumnya, tapi masa kerajaan yang orang tua atau kakeknya Shah Iran itu saya kira saya tidak akan singgung di situ karena itu dinamika yang dahsyat sekali ya. Bagaimana sudah terjadi suatu proses negosiasi negara dan agama di Iran dalam masa yang panjang itu, tapi saya akan batasi pada masa Shah Iran saja. Oke, ini saya tutup dulu, nanti saya akan kembali ke sini. Saya akan sampaikan catatan saya. Nah, jadi pertanyaan atau hal yang mau saya bahas pertama kali adalah mengapa terjadi revolusi Iran? Bagaimana mungkin itu terjadi revolusi Iran ya? Dan ini sesuatu yang dahsyat luar biasa revolusi Iran.
saya ingat tahun karena saya melihat masih kecil ya waktu itu, saya kira saya baru mau lulus SMA lah. Nah, pada waktu itu revolusi ini begitu mengejutkan, dan saya setelah mulai kuliah, saya mulai menyadari bahwa begitu banyak ahli-ahli Iran di Amerika dan Eropa, ilmunya menjadi obsolet ya. Ilmu mereka tentang Iran, tentang politik Iran kontemporer sampai masa sebelum revolusi itu menjadi obsolet, menjadi kadaluarsa. Karena apa yang mereka bayangkan tentang perkembangan Iran dan apa ya istilahnya, dan ramalan-ramalan ke depannya itu ternyata yang terjadi beda sama sekali. Terjadi revolusi Iran, ya, yang kita sebut revolusi Iran. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Sekarang orang sudah banyak mengevaluasi ya, mereview atau memikirkan kenapa bisa terjadi revolusi Iran. Nah, ini saya akan buatkan beberapa poin. Pertama tentu saja kan keberhasilan kelompok-kelompok anti Syah ya. Jadi Syah itu rupanya memang Reza Pahlavi ini punya banyak antinya, banyak musuh-musuhnya. Dan karena dia juga otoritarianis, dia itu pemerintahannya otoriter, seorang yang sangat otoriter, sehingga memunculkan banyak musuh. Dan keberhasilan kelompok-kelompok anti Syah ini menggalang persatuan itu menjadi poin ya, menjadi poin. Nanti tentu saja puncaknya adalah persatuan itu dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Nah, kemudian bersama dengan itu tampilnya Syiah ya, sebagai ideologi yang revolusioner yang memberi justifikasi untuk perlawanan, perjuangan melawan Syah, justifikasi teologi tentu saja dalam hal ini, karena dengan begitu sebenarnya kekuatan dari revolusi ini bukan hanya revolusi sekuler ya, bukan hanya revolusi biasa, tapi ini revolusi yang punya nilai keagamaan ya. Dan ini mempersatukan kelompok-kelompok oposisi yang berbeda, kemudian juga menjanjikan suatu kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Iran, terutama terkait dengan soal politik, kemudian sosial, tentu saja kemudian ekonomi. Dan juga keberhasilan kaum revolusioner ya dalam menarik dukungan internasional, terutama pada waktu itu di awal-awalnya negara-negara di Timur Tengah, karena antara Syah Iran dan Amerika misalnya itu terlalu dekat, sehingga itu juga membuat tidak nyaman, tidak suka banyak pemimpin-pemimpin di Timur Tengah ya, pemimpin-pemimpin di negara-negara Arab. Dan kegagalan rezim Syah ini yang dia selalu menggunakan sarana represif yang sangat militeristik, menggunakan tentara, menggunakan intelijen, macam-macam yang sangat represif ya. Dan ketika terjadi peristiwa itu menjelang revolusi, ketika revolusi itu militer bersikap netral. Nah, ini juga sesuatu yang menjadikan kemudian kegagalan rezim Syah, walaupun dia sudah punya sarana represif yang efektif sebelumnya, itu sekarang tidak bisa digunakan lagi karena militer itu netral ya. Nah, karena itu kemudian apa yang sudah dikenal pada Syah ini sebagai pemimpin yang kejam ya, yang suka menghukum, menjebloskan, menyiksa para oposannya sebagai tahanan politik, itu kemudian menjadi satu momentum ya, menjadikan satu perlawanan terhadap kepemimpinannya ya. Dan juga Iran yang mempunyai dinas rahasia kepolisian ya, Safak. Nah, itu juga sesuatu yang dibenci oleh masyarakat, dan dia kemudian terjadi perlawanan ini. Hal lain tentu saja reformasi. Ini reformasi ala Syah yang ke Amerika-Amerikaan, ke barat-baratan,
dipandang kontroversial, terutama berkaitan dengan perempuan. Dan kita tahu pada waktu itu Iran adalah negara yang boleh dikatakan mungkin negara paling modern ya, negara paling maju. Tentu kemajuan ini tanda petik karena itu bisa didiskusikan. Tapi pada waktu itu kita kalau melihat di mana negara yang paling maju di Timur Tengah, tentu Iran ya. Tentu saja ada Lebanon juga, tapi Iran termasuk salah satu. Jadi di situ dalam soal tanda petik kemajuan tadi terjadi reformasi-reformasi yang misalnya salah satunya terkait dengan isu perempuan. Dan di dalam soal politiknya, politik internasional itu Amerika melanggengkan kekuasaannya dengan Shah Iran karena Amerika berkepentingan dengan Iran ini sebagai benteng menghadapi Uni Soviet ya. Uni Soviet sendiri juga punya satu sejarahnya sendiri dengan dengan Persia di akhir Persia, misalnya untuk menguasai daerah-daerah di bagian mana ya, kalau nggak salah bagian Iran Selatan yang nanti menjadi bagian dari Uni Soviet, negara-negara di Asia Tengah lah, kalau nggak salah. Nah, tapi ini menjadikan kemudian Shah dianggap sebagai pemimpin yang merupakan boneka dari Amerika. Yang juga menarik melihat tahun 70-an itu Iran menjadi negara yang punya kekayaan ya karena minyak ya. Di samping beberapa negara Timur Tengah yang lain seperti Saudi Arabia, tapi Iran juga sudah sangat dikenal sebagai negara yang ternyata mendapatkan kekayaan minyak ya. Dan ini menimbulkan satu kondisi disparitas ya, kesenjangan ekonomi antara orang kaya, orang miskin yang semakin melebar ya. Dan orang yang kaya biasanya dia terafiliasi dengan Shah atau dengan elit ya, dan yang miskin biasanya adalah sebagian besar rakyat Iran. Kemudian hal lagi yang menimbulkan gejolak itu adalah resesi ekonomi yang dahsyat sekali mulai tahun 75. Dan ini selalu kalau terjadi resesi ekonomi itu biasanya akan mendorong pergolakan politik dan ekonomi. Nah, itu tahun 75 terjadi, dan tahun 79 ada momen tahun 77 ada momen yang kemudian nanti ini menjadi kuat di beberapa tahun setelah 79 ketika revolusi itu terjadi, yaitu putra Ayatullah Khomeini namanya Mustafa itu meninggal karena serangan jantung, tapi terjadi rumor dia tewas ditembak oleh Safad. Dan ini mengakibatkan demo yang terus-menerus membanjiri kota-kota di Iran, dan kemudian ini mengakibatkan nanti puncaknya ya terjadi satu revolusi itu ya. Oke, itu kira-kira apa yang terjadi sebenarnya dalam kepemimpinan Shah Iran Reza Pahlavi yang ujungnya itu dia adalah seorang pemimpin yang otoritarian, dia seorang yang sebenarnya tidak dicintai oleh rakyatnya. Tapi dia sangat diayomi oleh Amerika dan sekutunya karena kepentingan politik itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke revolusi Iran itu sendiri yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Nah, revolusi Iran ini sesuatu yang sangat fenomenal dalam politik abad 20, dan tadi saya menyebut seluruh atau banyak sekali ahli-ahli Iran modern itu menjadi obsolete ilmunya, menjadi kadaluarsa ilmunya karena tidak bisa meramalkan akan terjadinya revolusi yang dipimpin oleh seorang ayatullah, ya, dipimpin oleh seorang agamawan. Ya. Nah ini hal yang dahsyat, tapi kita bisa lihat sebentar bagaimana pemikiran dan kepemimpinan Ayatullah Khomeini ini untuk melihat nanti pandangan politiknya dan juga sistem politik yang dibangunnya. Saya kira ini sesuatu yang Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua sudah
sudah paham ya soal ini, sudah mafhum. Jadi ini saya hanya untuk ilustrasi saja sesuatu yang sudah kita tahu. Jadi saya akan cepat saja. Jadi Ayatollah Khomeini ini adalah dia seorang ulama ya, seorang ulama yang lahirnya tahun 1902 dan dia berkembang dalam bimbingan Ayatullah Abdul Karim Ha'iri Yazdi. Dan setelah meninggal Ayatullah ini, dia mulai mengajar dan kemudian mengkhususkan dalam ilmu kalam, akhlak, filsafat, dan irfan. Ya. Tentang irfan, filsafat, dan irfan ini sesuatu yang nanti menjadi menjadi keahliannya dari Imam Khomeini ini, dan ada beberapa bukunya dalam bahasa Indonesia yang sangat mendalam sekali. Tapi dia menulis buku, jadi mulai menulis juga buku-buku yang nanti akan menjadi sasaran dari Reza Shah Iran itu untuk menganggapnya sebagai musuh ya. Bukunya pertama itu judulnya Kashful Asrar, menyingkap rahasia, di mana di buku ini dia mengecam pemerintahan Iran dengan menegaskan sebuah monarki itu harusnya dibatasi oleh aturan-aturan dalam syariat. Nah, ini menarik di sini ya. Jadi Iran sebelum revolusi itu adalah sebuah monarki. Walaupun monarki itu sebenarnya monarki konstitusional seperti sudah lazimnya monarki di masa itu, di masa sekarang juga monarki. Tapi Shah Iran ini sudah membangun monarkinya sebagai otoritarian, monarki yang akhirnya nggak beda dengan monarki sebelum revolusi Prancis ya. Kita tahu setelah revolusi Prancis terjadi perubahan monarki kalau tidak terjadi revolusi dan menjadi republik, dia menjadi monarki yang konstitusional. Monarki yang konstitusional itu contohnya Inggris, monarki yang menjadi republik ya contohnya Prancis sendiri, dan banyak negara di Eropa seperti itu. Negara-negara di Timur Tengah pun begitu, tapi proses untuk untuk transisi menuju konstitusionalisme itu memang tidak mudah ya. Tapi sebenarnya di Iran ini adalah negara yang dia mengikuti model itu. Walaupun sampai sekarang kita sebenarnya masih mencari model suatu negara di Timur Tengah, mungkin yang monarki atau republik yang memang demokratis. Kita masih terus berdiskusi soal itu. Mana negara yang paling menggambarkan tentang republikanisme itu sekarang ini. Nah, tapi pada waktu itu Iran sebenarnya arahnya ke sana, tapi dalam perkembangannya rezim Shah ini menjadikan monarki itu seperti monarki sebelum revolusi Iran, monarki yang otoritarian. Nah, inilah kemudian yang menjadikan kemudian kritik dari Ayatollah Khomeini yang kritiknya itu monarki itu harusnya diatur oleh syariah ya. Oke. Nah, tentu saja itu peristiwa tahun 60-an kan, tadi 60. Tahun 44 ya, tahun 44 di mana Ayatollah Khomeini itu sudah menulis buku itu, dan kemudian dia dikenal sebagai oposan terhadap Shah Iran, dan pikiran-pikiran tentang keutamaan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh para mujtahid, para ulama, itu sudah muncul pada Ayatollah Khomeini. Nah, dan waktu terus berlalu, tahun 50-an, tahun 60-an, dan pada tahun 63 itu dia pertama kali ditahan karena kritik-kritiknya itu ya. Jadi dia semakin matang dalam mengkritik pemerintahan yang otoritarianisme itu. Sampai kemudian tahun 70. Jadi sebelumnya dia sudah ditahan beberapa kali. Tadi tahun 63 dia ditahan,
64 dia ditahan lagi, 65 ditahan lagi. Jadi ditahan, dilepaskan, diasingkan juga. Tapi tahun 70 itu di dalam kuliahnya di Najaf ya, di Irak tempat pengasingannya dia itu, dia mengembangkan suatu gagasan. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita lihat, namanya wilayatul faqih ya, wilayatul faqih. Satu kepemimpinan politik yang dipimpin oleh para faqih, para ulama-ulama. Nah, ya begitulah. Dia juga kemudian setelah itu masih juga di Qum ya, tinggal di Qum, dan kemudian sampai ke mana dia mengungsi di Prancis ya. Tapi oke, itu biografi yang Ibu Bapak sekalian pasti sudah tahu, tapi saya mau loncat pada tahun 79 kemudian ya. Pada tahun 79 ini Ayatullah Khomeini itu diangkat menjadi rahbar, pemimpin revolusi Islam, pemimpin revolusi Islam. Ketika revolusi itu terjadi ya, sudah terjadi, dia menjadi pemimpin revolusi Iran pada Desember 79, dan kemudian bukunya atau ada satu buku namanya Islamic Revolution of Iran, mungkin ini buku konstitusinya Iran, itu kemudian menganggap bahwa Ayatullah Khomeini ini wakil Imam Mahdi. Oke. Jadi Ayatullah Khomeini ini adalah tokoh yang luar biasa ya, tokoh yang karismatik, sangat karismatik. Dia juga seorang yang sangat sederhana hidupnya, sangat terkenal dalam soal itu. Kalau kita pernah ke Iran dan pernah mampir ke rumahnya, biasanya teman-teman yang tur ke Iran itu pasti sering diajak ke sana, atau teman-teman yang sekolah itu pasti sudah tahu, pasti pernah ke sana. Dan itu memang kesederhanaan Imam Khomeini itu sangat terkenal dan luar biasa ya, seorang zuhud ya. Nah, tapi dia juga tokoh yang konsisten dengan sikap dan keyakinannya. Nah, salah satu keyakinannya yang relevan kita bicarakan ini, Islam itu bersifat politis. Maka kalau tidak politis, Islam itu atau agama itu akan kosong belaka, nggak ada artinya apa-apa. Nah, karena itu dia mengkritik ya ulama-ulama istana yang tidak politis, maksudnya yang akomodatif pada kekuasaan, ulama su, begitulah kalau istilahnya Imam Ghazali, dan dia mengkritik ulama-ulama istana seperti itu dan menganggapnya sebagai musuh Islam. Hal juga yang menarik dari Imam Khomeini ini adalah dia memandang pentingnya persatuan Sunni dan Syiah. Persatuan Sunni dan Syiah, menganggap penting persatuan Sunni dan Syiah. Ini sesuatu yang jarang dikenal, jarang diketahui di Indonesia, bahwa Ayatullah Khomeini juga termasuk salah satu tokoh ulama Syiah yang memandang pentingnya persatuan Sunni dan Syiah. Bahkan menurutnya perserikatan antara kaum Sunni dan Syiah dengan pemerintah dan rakyat itu sudah terwujud di Iran. Tapi sejauh mana itu saya kurang tahu karena saya tidak mendalami soal ini, tapi sering disebut seperti itu. Mungkin nanti Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang pernah atau belajar di Iran bisa cerita sedikit bagaimana Sunni di Iran. Apakah mereka terdiskriminasi atau tidak? Saya tidak terlalu jelas soal itu. Nah, jadi Ayatullah Khomeini mengembangkan satu konsep pemerintahan Islam yang dipimpin oleh ulama. Menurut beliau, negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya, dan kemerdekaan yang murni dari imperialisme. Nah, ini tentu saja visi-visi besar. Bagaimana itu? Apakah itu memang terwujud sekarang? Saya kira ini menjadi diskusi yang masih terus berlangsung, tapi saya mengagumi ketangguhan Iran, masyarakat Iran, pemerintah Iran ketika menghadapi embargo yang terus-menerus dari Amerika pasca revolusi Iran itu.
Dan ini satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kita sering dengarlah cerita tentang bagaimana rakyat Iran walaupun tidak terlalu kaya sebagai negara, tapi negara Iran itu negara yang cukup merata ya dalam soal perekonomian, dan kita tidak melihat satu kemiskinan yang absolut di sana. Oke, nah jadi tadi saya sudah menyebut bahwa ada satu buku yang menjadi panduan untuk sistem politik di Iran ketika atau pasca revolusi Iran, yaitu Hukumat Islami Wilayatul Faqih. Ini bukunya yang tentang pemerintahan Islami, bagaimana perwalian faqih. Ini cetak biru, handbook untuk satu revolusi Iran. Inti isi bukunya itu kira-kira begini. Pertama, kritik yang tajam terhadap monarki. Kedua, Islam itu sebenarnya didasarkan pada Al-Quran dan dibentuk setelah umat Islam diperintah oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7. Dan bukan hanya gagasan yang bisa dicapai di masa depan, tapi ini bentuk praktis yang memang harus terus diwujudkan oleh kalangan Muslim ya, dengan idealnya perwujudan negara pada zaman Nabi, terutama setelah dia di Madinah ya. Kemudian peran ulama itu sangat penting dalam kepemimpinan ini. Ulama sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian keempat, bahwa umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani. Nah, ini blueprint ya, cetak biru dari Wilayatul Faqih yang kalau kita boleh ringkas, sebenarnya konsep Wilayatul Faqih itu merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis menurut Imam Khomeini, dan menurut mereka yang sekarang mereka yang menjalankan konsep Wilayatul Faqih ini merupakan satu keharusan spiritual. Jadi ini merupakan pandangan dasar keagamaan maupun historis. Historis itu artinya tentu saja kalau historisnya mundur ke belakang ya sejak zaman Nabi sudah wujud, tapi kemudian ada banyak dinamika di situ yang menjadikan itu tidak terwujud, tapi kemudian wujud kembali pada masa revolusi Iran itu, dan seterusnya menjadi visi besar negara Islam Iran. Nah, ini konsep yang terus digali, dan saya kira tidak statis. Konsep ini tentu saja mengalami perubahan-perubahan pasca Imam Khomeini ya. Jadi ini sesuatu yang saya kira sampai sekarang mungkin ini, atau bukan mungkin, inilah yang membedakan antara pandangan kenegaraan Syiah dengan Sunni. Sunni mungkin akan beda ya. Sunni juga macam-macam, tapi misalnya Sunni yang paling dekat dengan pandangan ini, yaitu Sunni yang mewujudkan konsep negara Islam, itu tetap berbeda karena konsep Wilayatul Faqihnya itu sudah sangat spesifik sesuai dengan syariah atau pandangan keagamaan dari Syiah. Dan tentu saja ulama Syiah Iran menolak segala bentuk kolaborasi antara raja dengan ulama, terutama ketika terjadi sesuatu posisi di mana raja itu atau pemerintah itu superior dan ulama itu inferior. Nah, ini tentu saja harus dilawan, dan sekarang di dalam pemerintahan Iran tentu saja ulama itu superior ya. Tidak ada lagi raja, tapi pemerintahan itu menjadi lebih inferior. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya kritik-kritik yang sering disampaikan atau kita sering mendengar ya, kritik-kritik terkait dengan konsep atau gagasan Wilayatul Faqih yang bermula dari Ayatullah Khomeini ini. Yang pertama yang sering kali muncul itu
soal kriteria faqih itu, memilih pemimpinnya yang menjadi pemimpin tertinggi dari faqih ini, itu tidak mudah ya, sangat sulit ya, karena tentu ada banyak sekali kriteria bagaimana ya. Jadi misalnya pengganti Ayatullah Khomeini itu kriterianya harus bagaimana, itu tidak mudah ya. Dan yang menarik ya, setelah Ayatullah Khomeini wafat, itu pemilihan yang kemudian jatuh kepada Ayatullah Ali Khamenei sebagai pengganti Ayatullah Khomeini itu berjalan mulus ya, tidak kontroversial gitu. Padahal Ayatullah Ali Khamenei ini kalau boleh atau banyak orang menyebutnya tanda petik kelasnya itu di bawah Ayatullah Khomeini. Tapi ya tentu saja itu pada waktu pemilihan itu ya. Tapi setelah itu Ayatullah Khamenei juga berkembang sangat luar biasa, dan dia mampu membawa satu pemerintahan Republik Islam Iran pasca Imam Khomeini itu yang jauh lebih moderat, dan banyak perubahan-perubahan terjadi pada masa Ali Khamenei ini. Oke. Nah, kemudian juga kritik yang sering dimunculkan itu terutama terkait dengan kepemimpinan ulama itu yang sulit dikontrol ya. Kekuasaan dari ulama itu bagaimana mengontrolnya. Nah, ini tidak ada mekanisme check and balances yang dalam teori demokrasi itu biasanya menjadi hal yang selalu dijadikan indikator kekuasaan yang bisa dikontrol ya, walaupun dia kekuasaan tertinggi ya. Dan juga partisipasi rakyat menjadi sangat rendah ya. Ini dampak yang tentu bisa didiskusikan apakah memang seperti itu. Tapi fenomena-fenomena terakhir kita memang melihat bahwa sedang terjadi suatu perubahan-perubahan sekarang ini. Dan kritik-kritik inilah yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh, saya menyebutnya nasionalis liberal ya, tokoh-tokoh yang melawan model kepemimpinan yang dipimpin oleh ulama itu, seperti tokoh-tokoh Mehid, Bazargan, Abul Hasan Bani Sadr dan seterusnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang muncul di puluhan tahun yang lalu lah, yang kemudian saya kira sintesisnya banyak terjadi perubahan. Oke, masih dengar, Mas Syafin? Mas, masih. Oke. Sekarang saya mau masuk ke bagian kedua. Ya. Ke bagian kedua, saya akan kembali ke slide tadi. Mana ya? Ini dia. Ini kelihatan ya? Belum muncul. Oh ya. Oh, saya harus pakai ini lagi. Coba. Ya, oke. Nah, salah. Tunggu. Ini slide yang lama. Sebentar, sudah saya perbarui. Kok ini dia? Oh, ini dia. Nah, ya, ini dia. Kelihatan ya? Oke, bagian ini sudah saya bicarakan barusan. Sekarang masuk ke ini dia. Saya mau buatkan peta saja. Jadi kita tadi sudah sedikit memberi gambaran bagaimana filsafat negara Iran dan harapan perkembangannya ya. Tentu saja perkembangan yang sekarang diharapkan itu adalah perkembangan yang, kalau kita boleh pakai kata kunci ini, saya nggak tahu kata kunci ini apakah ditolak gitu ya oleh banyak ahli atau banyak orang yang mendukung politik di Iran, demokrasi. Nah, maka sebenarnya harapannya bagaimana Iran itu menjadi lebih demokratis. Tapi sebelum ke situ,
kita mungkin perlu membicarakan tentang bagaimana hubungan agama dan negara. Yang tadi sudah sedikit saya uraikan hubungan agama dan negara di Iran. Tapi kalau kita buat satu petanya, sebenarnya sekarang sudah banyak ahli dari filsafat negara, ya, filsafat politik, terutama berkaitan dengan yang disebut modern nation state, negara bangsa modern. Bagaimana filsafat negara bangsa modern. Nah, ini satu peta yang memudahkan kita untuk mengerti Iran ada di mana sekarang. Irannya sekarang tuh ada di mana, dan kemudian misalnya Indonesia ada di mana. Nah, kita bisa membuat satu uraian. Nah, petanya seperti ini. Di sebelah kiri ini, coba saya pakai pointers ini dulu. Nah, ini di sebelah sini. Jadi dia merentang antara dua kutub di sisi kiri dan kanan. Dan indikator yang paling mudah untuk bisa melihat bagaimana hubungan agama dan negara itu adalah apakah ada kebebasan beragama di situ secara optimal. Di sini ada kebebasan beragama yang optimal, di sini ada ketidakbebasan agama yang optimal. Nah, petanya seperti itu. Jadi kira-kira biasanya disebut dengan dalam sosiologi atau filsafat politik disebut dengan di bagian yang kanan ini adalah ini negara-negara yang melakukan satu akomodasi agama dan negara atau kooperasi kerjasama agama dan negara, sering disebut dengan istilah yang kontroversial, sekularitas. Sekularisme juga kadang-kadang disebut di situ, atau sekularisasi. Sementara yang di sini itu adalah agama dan negara itu menjadi satu. Namanya positive identification. Adanya positive identification, dan di istilah dulu itu kita menyebutnya dengan negara teokratik. Di sini negara teokratik, di sini negara sekuler, begitulah. Tapi istilah sekuler istilah yang kontroversial, tidak terlalu gampang didiskusikan. Istilah teokratik juga kontroversial. Tapi sekedar untuk memberi ilustrasi dulu. Jadi antara model negara yang sekularitas di sini dengan model negara yang teokratik di sini ada berbagai macam bentuk, dan banyak negara yang ada di sini, macam-macam negara, ada yang melakukan sedikit pemisahan tapi ada kooperasi. Pemisahan agama dan negara, ada yang mengambil beberapa bagian dari agama, tapi sebenarnya selalu ada equal treatment antara agama dan negara. Ada toleransi, tapi negaranya sebenarnya pada dasarnya kalau di tengah ya dia seperti Indonesia begitulah. Dia bukan negara agama, tapi agama penting gitulah. Ada toleransi. Tapi di sini agama itu menentukan segala hal terkait dengan politik. Nah, saya nggak tahu apakah kesimpulan saya ini benar, tapi ini menarik untuk didiskusikan bahwa Iran itu sebenarnya selama ini oleh para ahli sering dikatakan sebagai satu model di mana ada positive identification. Dengan wilayatul faqih itu ada positive identification antara agama dengan negara. Nah, ini kalau dulu istilahnya teokratik, dan biasanya negara yang melakukan positive identification ini kebebasan beragamanya terbatas ya. Nah, saya kurang tahu, belum dapat cerita-cerita yang positif tentang kebebasan beragama di sana, tapi mungkin nanti teman-teman bisa cerita di sini ya. Apakah memang betul bahwa ada diskriminasi terhadap minoritas yang cukup kuat gitu di Iran ya. Kalau di Indonesia tentu ada diskriminasi, tapi itu menjadi sesuatu yang selalu di-challenge ya, selalu di pemerintah diminta untuk mengatasi masalah itu. Tapi saya bertemu dengan beberapa teman dari kelompok-kelompok minoritas seperti Zoroaster, seperti Bahai, mereka merasakan itu. Tapi mereka masih bisa juga tetap eksis ya di sana ya, walaupun dengan ada diskriminasi. Oke. Nah, itu sedikit peta ya, peta besar mengenai
filsafat, agama, dan negara. Nah, apakah peta ini berlaku untuk kita membaca negara Iran modern sekarang ini? Nanti kita bisa diskusikan lah. Tapi peta ini apakah berguna atau tidak berguna, atau peta ini sudah obsolete, saya belum tahu. Tapi ini peta yang sudah sangat terkenal sekali dan membantu untuk mengerti. Misalnya untuk mengerti Indonesia itu sebenarnya ada di sini, Indonesia itu di sini. Tapi bukan di sini, karena yang dibawa ini adalah model negara-negara sekuler yang ekstrim, seperti misalnya Prancis yang kita tahu dia menolak identifikasi sama sekali dengan agama, atau kebanyakan negara-negara Eropa dan Amerika di sini ya. Tapi Amerika mungkin lebih tepat di sini, bahwa ada satu sekularisme yang ringan. Jadi pemisahannya itu memang jelas dalam politik, tapi dalam masyarakat itu sebenarnya masyarakat masih sangat antusias dalam beragama. Seperti juga di Eropa, pemisahan itu jelas, tapi bedanya masyarakatnya di Eropa tidak antusias dengan agama. Oke, jadi ada model sekularisme anti agama, sekularisme netral agama, dan sekularisme ramah pada agama. Sekularisme yang anti agama itu sekarang sudah makin hilang, makin sedikit. Tapi dulu tipikalnya itu Prancis, negara-negara komunis ya. Prancis masih punya bau-bau itu, tapi Prancis juga sedang berubah ke arah yang lebih ramah ya. Paling nggak netral. Negara komunis juga sedang berubah ya. Jadi nomor satu ini semakin hilang sekarang ini. Tapi model yang sekarang banyak itu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ini netral. Nah, inilah yang ada pada negara-negara maju sekarang ini ya, Eropa, Amerika, Australia, itu sebenarnya netral agama ya. Tapi kita memerlukan satu model, atau ada satu model baru yang bukan hanya netral tapi ramah pada agama. Kalau filsafatnya itu ya Habermas, Charles Taylor. Nah, sekarang sebenarnya Indonesia itu sedang membangun suatu model agama dan negara yang ramah pada agama. Oke, apakah Iran itu di nomor 2 atau nomor 3? Saya belum tahu perkembangannya, tapi menurut saya Iran sedang berusaha juga untuk ke nomor 2 ya. Paling nggak nomor 2. Oke. Nah, istilah sekularisme istilah yang kontroversial sekali, sehingga saya pun mulai tidak suka menggunakannya dalam diskusi-diskusi, walaupun saya hari ini terpaksa menggunakan juga, tapi saya lebih suka istilah demokrasi. Jadi sangat menarik ya untuk melihat atau membicarakan negara Iran modern setelah revolusi Islam Iran itu dengan kata kuncinya demokrasi. Dan demokrasi itu adalah satu usaha agung, usaha dengan tujuan yang agung adalah inklusi. Nah, jadi sebenarnya kita kalau mau mengevaluasi negara Iran sekarang ini, pertanyaannya kira-kira ini, sejauh mana sebenarnya inklusi itu sudah berkembang di Iran, inklusi sosial. Ini tentu perlu indikator-indikator. Saya karena keterbatasan waktu belum sempat untuk melihat indikator-indikator dari negara Iran ya, misalnya indeks Development Human Index ya, atau bahkan Islamity Index. Itu Iran ada di mana? Apakah dia di bawah Indonesia atau di atas Indonesia? Saya belum sempat melihat ya. Tapi indeks-indeks itu membantu untuk melihat inklusi. Misalnya juga tingkat korupsi ya. Tingkat korupsi di Iran apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari Indonesia? Nah, misalnya kayak begitu. Indikator-indikator itu akan membantu kita untuk melihat apakah Iran itu lebih demokratis, misalnya dibandingkan Indonesia. Jadi sejauh mana demokrasinya itu? Yang pasti, saya masih ingat ada pertanyaan pada tahun 80-an yang tentu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Ketika pertanyaan ini muncul begini pada tahun 80-an ya ini, atau 90-an lah, 90-an pertengahan pada masa pemerintahan pasca Ayatollah Khomeini, ada pertanyaan mana lebih
lebih demokratis Indonesia atau Iran? Nah, menarik ketika itu ditanyakan pada tahun 90-an, jawabannya Iran itu jauh lebih demokratis daripada Indonesia. Indonesia tahun itu adalah tahun masa otoritarianisme Soeharto, Orde Baru, dan menjadi lebih demokratis setelah reformasi. Ketika pertanyaan itu sekarang ditanyakan, saya tidak tahu jawabannya. Mana lebih demokratis Indonesia sekarang dengan Iran? Tapi kalau pertanyaan kedua ini, mana lebih Islami antara Indonesia atau Iran? Nah, ini juga pertanyaannya kalau ditanyakan pada banyak orang juga tidak tahu ya. Pikir Indonesia lebih Islami, tapi sebenarnya Iran lebih Islami. Karena apa? Karena nama negaranya saja sudah Republik Islam Iran. Kalau Indonesia tidak ada Islamnya, Republik Indonesia, begitu saja. Jadi ini menarik. Iran itu paling nggak sebelum reformasi Indonesia itu, Iran itu lebih Islami, tapi juga lebih demokratis, kira-kira gitu, dibandingkan dengan Indonesia. Oke. Jadi, apakah kita bisa mengembangkan paham demokrasi? Jadi, paham demokrasi itu bisa berkembang nggak di Iran? Bagaimana perkembangannya? Paham demokrasi di Indonesia jatuh bangun ya. Kita sekarang banyak mengeluhkan tentang defisit nilai demokrasi di Indonesia. Bahkan pada era Jokowi pun terjadi defisit seperti itu. Kemudian kalau bicara toleransi yang bagaimana yang harus dibangun di Indonesia, di Iran juga. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita, karena kalau kita bicara toleransi itu indikatornya kira-kira seperti ini. Ini yang biasa dibicarakan dalam filsafat ya, filsafat modern ya. Misalnya Michael Walzer dalam filsafat politiknya itu dia bilang toleransi itu mulai dari penerimaan pasif, mulai ada kepedulian tapi masih lunak. Kemudian ada mengakui perbedaan tapi juga terbuka pada yang lain. Keempat, mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar. Dan kelima, inklusi sosial. Yang tadi disebut oleh Charles Taylor tadi. Inklusi sosial itu berarti menerima yang lain, mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan. Indonesia dalam konstitusinya itu sebenarnya sudah sampai ke 4. Tapi dalam prakteknya kita sedang keempat, tapi lebih kuat sebenarnya ketiga ya. Banyak kasus yang kedua dan ke-1 ya. Kasus-kasus intoleransi di Indonesia itu sebenarnya kasus pertama dan kedua. Nah, tapi visi besar kita adalah inklusi sosial. Yang kelima, menerima yang lain, mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan itu. Nah, berharap Indonesia sebenarnya dengan Pancasila akan seperti ini, kelima. Nah, Iran dengan wilayatul faqihnya apakah bisa beranjak dari pertama ke yang 5? Nah, saya ingin dengar dari teman-teman, saya mungkin lebih perlu banyak belajar dari teman-teman yang ada di sini. Dan juga dalam soal agama ya, dalam soal agama itu kan sebenarnya ada peta seperti ini yang sekarang sudah lazim dibicarakan oleh banyak para aktivis toleransi di Indonesia, di mana kalau beragama itu terlalu konservatif, dia akan memunculkan eksklusivisme, fundamentalisme, intoleransi, radikal, terorisme. Jadi ini biasa dipakai untuk misalnya untuk melihat kenapa terjadi terorisme di mana-mana yang itu ada agama di situ. Kenapa terjadi radikalisme? Nah, jadi konservatifisme ini menjadi ruang agama itu kemudian mendorong intoleransi, mendorong radikalisme. Yang sebenarnya di sini perlu satu transformasi supaya konservatifisme ini menjadi progresif, inklusif, toleran, demokratis, dan kemudian inklusi sosial. Ini kita perlu wawasan. Nah, inilah yang kita di Indonesia sebenarnya sangat sadar mengenai ini, dan kita mengembangkan banyak paham keagamaan, misalnya moderasi beragama sekarang ini ya. Islam rahmatan lil alamin, supaya konservatif yang menjadi sebenarnya bagian dari agama ya, tapi tentu saja konservatif tidak selalu buruk ya. Konservatif yang ekstrim itu buruk, tapi konservatif ya itu pada dasarnya ya orang menaati tradisi begitulah. Nah, kira-kira wawasan seperti ini di Iran itu
seperti apa? Nah, saya belum mendengar itu. Saya sebenarnya ingin sekali mendengar wawasan-wawasan baru yang mengisi wilayatul faqih sehingga kemudian keberagamaan di Iran itu menjadi lebih progresif, lebih inklusif, lebih toleran. Peristiwa yang digerakkan perempuan di bulan-bulan kemarin di Iran itu menandakan bahwa memang sedang terjadi suatu pergolakan, terjadi suatu perkembangan baru di mana wawasan-wawasan baru muncul di sana. Oke, nah kita memang perlu kedamaian, perlu pengembangan religious freedom dan seterusnya. Oke, ini contoh Indonesia yang saya kira mungkin kalau diperlukan nanti kita masuk. Tapi saya ingin berhenti di sini saja karena sudah hampir 1 jam saya bicara, supaya ada waktu sedikit untuk kita bisa diskusi lah. Tentu saja apa yang saya katakan ini adalah seorang outsider, ya seorang yang sebenarnya tidak terlalu paham, tapi membaca sedikit dan punya satu kemudian refleksi ya, dari bacaan yang sedikit tersebut. Terima kasih Pak Syafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Mas Budi, paparan yang memang kita tunggu-tunggu. Kalau disebut tadi sebagai outsider itu ya mungkin karena bukan di dalam kelompok apa namanya yang dekat dengan ICC Jakarta. Iya, iya. Tetapi pada prinsipnya secara diskursus boleh jadi justru kami yang menganggap outsider dari topik-topik paling penting dalam isu filsafat kenegaraan ini. Teman-teman sekalian, kita punya waktu kira-kira 15 menit untuk memberikan kesempatan dialog. Silakan teman-teman. Tadi saya lihat ada yang raise hand, lupa saya namanya Riyadi apa siapa? Lupa saya. Yang kedua, teman ini ada yang bertanya kayaknya ya di room chat. Mohon saya dibantu lihatnya ini. Oh, belum ada. Belum ada. Tadi ada yang raise hand, silakan Mas Riyadi apa ya? Di sini sebenarnya ada kawan lama saya, namanya Erliani Malik. Erliani Malik. Mungkin Mbak Er ada perspektif yang bisa di-share dalam kaitannya dengan diskursus kita saat ini, silakan. Oke, Mas. Ya. Jadi ini ada titipan. Jadi katanya sekarang ini ada perubahan besar ya. Ada apakah itu akibat tekanan atau akibat satu proses pembaharuan yang terjadi di Iran? Bagaimana pendapat Mas Budi dalam kaitannya dengan demokratisasi tadi itu? Jadi ada desakan untuk lebih menampakkan aspek republiknya daripada aspek Islamnya, itu kira-kira gitu, Mas. Coba mungkin pendalaman, Mas. Ya, ini menarik ya. Jadi Iran ini adalah sebuah negara yang mencoba membuat ijtihad politik dalam soal kenegaraan. Jadi kalau ada teman berpikir sebenarnya model sistem politik, sistem kenegaraan Iran, wilayatul faqih yang tadi kita diskusikan sedikit, itu adalah sesuatu yang Islam dalam arti memang itulah yang merupakan ajaran agama Islam, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah memberikan contohnya di dalam buku Wilayatul Faqihnya Imam Khomeini. Tentu saja itu harus menjadi justifikasi teologinya ya. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh dalam sejarahnya dan seterusnya, sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya yang terjadi adalah, ini menurut saya ya, ini sedang membuat satu ijtihad di dalam membangun suatu model negara yang menjadi alternatif dari model negara modern yang sekarang ada. Nah, dan ijtihad yang sifatnya Islami tentu saja. Ijtihad yang seperti ini sudah pernah dilakukan juga sebelumnya, yaitu
Pakistan kan, Republik Islam Pakistan, dan beberapa negara lain yang juga menyebutnya Republik Islam, Sudan dan sebagainya. Nah, jadi istilah Republik Islam apa begitu ya, atau ya begitu, itu sebenarnya ijtihad, karena pemikiran tentang republik itu memang pemikiran baru. Jadi kalau kita melihat pemikiran pada zaman lalu sebelum revolusi Prancis, itu sebenarnya tidak ada pemikiran republik. Yang ada adalah negara, kerajaan-kerajaan ya. Tentu saja di zaman Islam itu kerajaan-kerajaan yang besar, apa namanya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Safavid, sampai Ottoman, semua itu kerajaan-kerajaan yang modelnya adalah feodalisme yang tidak beda dengan kerajaan-kerajaan di Eropa yang runtuh setelah revolusi Prancis itu. Pada masa Nabi Muhammad, mungkin belum kita bisa sebut kerajaan, tapi ini sebuah model city state ya, negara kota yang ternyata dalam 100 tahun berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, dimulai dengan Bani Umayyah ya. Tapi sebelumnya ada khalifah-khalifah yang dari Abu Bakar sampai Ali. Nah, jadi itu ijtihad Republik Islam Iran ya. Seperti Mas Syafrin tadi kemukakan, Islamnya kuat sekali. Republiknya tentu ada, dan saya tidak menyangkal bahwa Republik Islam Iran itu juga betul sebagai kategori negara republiknya. Misalnya melakukan pemilihan terhadap presiden, presiden ya. Itu pemilihan, dan walaupun pemilihannya tidak kayak Indonesia ini memang dahsyat sekali ya, pemilihan presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak seperti di undang-undangnya yang dulu, Undang-Undang 45 yang dulu kan dipilih oleh MPR. Indonesia tidak dipilih oleh MPR, sekarang dipilih oleh rakyat Indonesia. Amerika pun masih dipilih oleh semacam MPR-nya ya, walaupun ada pemilu juga. Nah, jadi itu republik. Gagasan republik itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan begitu. Nah, itu demokrasi. Nah, jadi sekarang sebenarnya kalau tadi menarik Mas Syafrin melihat bahwa mungkin sedang ada suatu tuntutan untuk menjadi lebih republik ya. Karena kalau Islamnya sudah mapan ya pasti di sana. Nah, menurut saya ini suatu keharusan ya. Keharusan di mana karena sekarang pandangan dunia tentang negara, kenegaraan itu harus demokratis. Jadi demokrasi itu sudah menjadi apa ya? Menjadi norma-norma baru, norma-norma internasional baru yang kita kalangan Muslim harus belajar bagaimana menjadi lebih demokratis. Karena demokratis ini gagasan baru, gagasan yang di abad pertengahan belum ada. Nah, terutama dalam politik ya, demokrasi dalam politik ini belum ada, dan ini sesuatu yang kita memang harus belajar. Syukurlah kita di Indonesia terus-menerus belajar, dan kita punya sekarang satu demokrasi yang memang masih terus berkembang ya, belum memuaskan. Indeks demokrasi kita juga tidak naik-naik, bahkan cenderung sedikit turun. Tadinya sudah hampir demokrasi, tapi sekarang turun lagi ya, karena indeks korupsinya naik, indeks apalah macam-macam yang kemudian tidak mapan, kita terus tumbuh ya. Nah, tapi harapannya kita memang sudah sangat jelas Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Nah, Iran tuntutan pada demokratisasi ini juga sangat kuat. Tapi kelihatannya di Iran elit-elit konservatif dalam politik juga sangat kuat ya, sehingga ini menjadi dinamika yang barangkali akan mewarnai politik Islam Iran di masa-masa ke depan ya. Tapi poinnya itu, demokrasi sesuatu yang merupakan suatu panggilan zaman ya, tanda-tanda zaman di mana sekarang ya pada umumnya setiap negara harus tumbuh menjadi demokrasi, negara demokratis ya. Inti demokrasi itu adalah pemimpin harus dipilih. Nah, pemimpin harus dipilih. Dan juga dalam soal agama itu harus tidak menjadi sistem politik. Sistem politik itu harus diwarnai oleh rasionalisasi.
oleh suatu wacana-wacana rasional di ruang publik, di mana segala hal itu harus bisa dibicarakan dengan akal sehat, tidak berdasarkan suatu agama mengatakan begini, nah, misalnya begitu. Jadi agama itu harus mendapatkan suatu public reasoning. Nah, itu istilahnya sekarang, public reasoning. Agama itu harus dibuatkan reason di publiknya untuk menjadi sesuatu yang bisa diterima, walaupun awalnya mungkin ajaran agama. Nah, itu yang terjadi. Dan di Indonesia kita memang mengarah ke sana, walaupun kadang-kadang tidak mulus juga ya. Tapi kita mengarah ke sana ya. Baik Mas, menarik sekali. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini yang terakhir ya. Ada pertanyaan kita karena waktu kita sudah sampai pada pukul 11.10. Ini mempertanyakan tentang apakah Pancasila itu memiliki harapan ya dalam konteks menjadi semacam pemandu ideologis bagi negara kita ini. Sebab penanya ini, Vira Adimulya, membandingkan bahwa Iran itu punya sosok. Jadi wilayatul faqihnya di Iran itu ada sosok yang menjadi kira-kira konsep yang hidup. Nah, kalau di Pancasila kita ini, menurut penanya ini belum kelihatan, dan apakah kemudian filsafat Pancasila ini bisa kita harapkan ya menjadi landasan bernegara pada masa depan. Nah, ini agak beda, tapi saya rasa ada relevansinya ya. Ya, ya tentu saja kita berharap itu bisa menjadi panduan kita. Late star kalau kata Soekarno ya, bintang penuntun ya, bintang penuntun. Dan ini sebuah gagasan, bukan seorang sosok, sebuah gagasan. Dan gagasan itu kan punya kaki, selalu akan punya kakinya sendiri, dan dia bisa muncul merealisasikan dirinya. Nah, kita sebenarnya mewarisi satu gagasan yang luar biasa. Tentu saja kita bisa mengkritik sosok-sosok yang menghidupkannya, tapi sebagai gagasan kita perlu memurnikan sehingga menjadi satu gagasan yang memang bisa menjadi late star, itu kata Soekarno tadi, bintang penuntun ideologis dan kehidupan bersama kita. Nah, saya percaya itu, dan walaupun kita pernah mengalami masa di mana Pancasila mengalami satu otoritarianisme di masa Orde Baru, tapi sekarang sebenarnya waktunya kita menghidupkan kembali Pancasila dengan menggali kembali ya. Kita punya warisan yang bagus. Nah, itu satu kekuatan yang ada di Indonesia, bahwa kita punya gagasan besar ya, gagasan yang terus harus digali ya. Dan pemerintah sebenarnya punya niat itu, tapi belum kelihatan maksimal. Walaupun sudah ada BPIP ya, tapi belum maksimal. Oke, kembali ke Iran. Di Iran itu tentu saja ada sosok ya, wilayatul faqih itu di mana ada marja taklid, yang hal-hal yang terkait dengan teologi kepemimpinan Syiah, di mana tentu saja pemimpinnya yang paling tinggi itu satu sosok yang pasti sosok yang luar biasa ya. Imam Khomeini itu sosok yang luar biasa, sangat karismatik, sangat begitu mempesona zuhudnya, dan dia sebenarnya bukan sosok yang seperti dituduhkan orang bahwa dia adalah sosok yang otoriter, sosok yang penuh dengan musuh-musuh ya, kebencian yang kemudian mempunyai musuh-musuh. Nah, itu kalau itu kan soal duniawi, soal politik biasa. Tapi sebagai pemimpin, tentu saja Imam Khomeini itu pemimpin yang luar biasa, yang karena itu rakyat Iran sangat mendapatkan figur ya, public figure yang dahsyat, sehingga bisa menjatuhkan satu kepemimpinan yang pada waktu itu sangat kuat ya, sangat kuat, didukung Amerika, sangat kuat, dan siapa yang bisa menjatuhkan Shah Iran itu.
Nah, itu luar biasa ya. Tapi setelah itu saya kira kepemimpinan itu tidak harus berdasarkan sosok, tapi harus berdasarkan ide. Karena kalau kita berdasarkan sosok nanti kita tidak pernah bisa mengontrol kalau terjadi deviasi-deviasi begitu ya dalam perkembangannya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang dulu kita bilang demokratis, kita puja sebagai tokoh demokratis, tokoh yang luar biasa, karismatik dan teladan, tapi di perkembangan politik selanjutnya dia menjadi tokoh yang otoriter. Itu banyak yang seperti itu. Nah, karena itu kita tidak bisa mengandalkan keteladanan sosok, tapi kita harus mempunyai suatu sistem politik yang check and balances itu kuat. Check and balances. Nah, kita sebenarnya masih belajar soal check and balances ini karena sekarang ini kacau balau ya antara legislatif, yudikatif, eksekutif nyampur, kadang-kadang bisa dipengaruhi. Kekuasaan itu ada di yudikatif, tapi yudikatif mempengaruhi eksekutif, kekuasaan ada di eksekutif mempengaruhi legislatif, dan bahkan mempengaruhi legislatif. Wah, itu berantakan. Jadi pembedaan kekuasaan yang memang menjadi ciri pemikiran dari Renaissance ya, dari revolusi Prancis itu, ini yang mengilhami gagasan republik ya. Dan saya kira Republik Islam Iran kembali ke republiknya itu harus menegaskan soal itu. Misalnya dalam soal soal wilayatul faqih itu, apakah memang bisa ada check and balances kepada wilayatul faqih ini, kepada tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang ada dalam wilayatul faqih ini, para faqih ini ya, para imam lah, para pemimpinnya ini. Itu tantangan. Saya belum melihat bahwa di Iran ada check and balances untuk para ulama yang memimpin atau memegang kekuasaan tertinggi di Iran. Karena legitimasinya tuh legitimasi religius. Mereka adalah wakil Tuhan atau wakil Nabi atau apalah istilah-istilah seperti itu. Nah, legitimasi religius itu tidak bisa disandingkan dengan legitimasi demokratis. Pada republik itu legitimasinya demokratis. Soal-soal keagamaan itu soal-soal yang hidup dalam komunal, di dalam kehidupan bersama sebagai komunal. Tapi dalam kehidupan politik yang merupakan kehidupan bersama dari berbagai macam komunal, komunitas-komunitas yang macam-macam, itu harus bisa mengayomi semua. Ya, kira-kira begitu. Di situ kemudian kenapa public reasoning penting, kenapa non-diskriminasi penting, kenapa kemudian negara yang sifatnya netral itu penting, dan seterusnya lah. Dan soal kemaslahatan yang diatur di dalam konstitusi. Begitu, Mas Syafin. Ya, makasih Mas. Teman-teman sekalian, sayang sekali kita sudah ada di ujung acara. Ya, meskipun masih ada pertanyaan, tapi saya rasa pertanyaan ini dapat kita mungkin simpan untuk sesi berikutnya. Terakhir kami akan meminta 1 menit mungkin Mas, closing statement ya, semacam resum dari beberapa penjelasan tadi. Ini kita teman-teman sekalian, kita ada dalam kuliah penting ini sebetulnya pagi hari ini bersama Dr. Budi. Banyak sekali perspektif yang selama ini mengendap dan kita tidak luput dari pengamatan kita, tapi kemudian diungkap kembali oleh Mas Budi. Monggo Mas Budi 1 menit. Ya, kalau boleh saya meringkas apa yang tadi sudah kita diskusikan, kira-kira kita mulai dari ini ya, mulai dari fenomena. Jadi revolusi Islam Iran itu satu revolusi yang fenomenal sekali. Tidak ada satupun ahli Iran yang meramalkan atau bisa meramalkan akan terjadi revolusi itu. Jadi ini betul-betul sesuatu yang fenomenal, tidak terpikirkan sebelumnya, menghasilkan kemudian sebuah Republik Islam Iran yang menggunakan sistem politik wilayatul faqih. Dan ini sistem politik yang memang sangat khas Iran ini, sangat khas di mana dimensi Syiahnya sangat kuat.
yang itu tidak ada atau mungkin bahkan tidak bisa ditiru di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni. Nah, jadi negara Muslim Sunni saya kira nggak bisa meniru itu karena wilayatul faqih mengandaikan satu pandangan teologi Syiah yang percaya bahwa ada marja taklid yang di Sunni itu nggak ada. Di Sunni itu ya nggak ada lah kepemimpinan yang tunggal begitu nggak ada. Nah, jadi itu satu kekuatan, tapi sekaligus juga hal yang membedakan antara Syiah atau Iran, sistem politik Iran dengan sistem politik Islam di Iran dengan sistem politik Islam di negara-negara lain yang mayoritas Muslim Sunni. Oke, nah selanjutnya tantangan terbesar itu adalah bagaimana bisa terjadi proses demokratisasi di dalam wilayatul faqih. Nah, demokrasi dan wilayatul faqih selama ini itu dianggap sebagai kontradiksi interminis ya. Nah, tapi sebenarnya tidak begitu. Kadang-kadang dalam perkembangan politik itu apa yang kita sebut kontradiksi itu bisa terjadi sesuatu yang saling memberikan pengaruh, dan ini yang sedang terjadi juga di Iran, di mana paham demokrasi mulai mewarnai wilayatul faqih, sistem politik di Iran. Dan itu sudah kita lihat. Salah satu contoh yang belum saya sebut tadi, misalnya pada tahun 80-an, saya kira pada tahun 90-an, saya kira masih sampai sekarang, pemilihan menteri itu harus disetujui oleh parlemen. Nah, saya nggak tahu itu masih apa enggak sekarang ya. Mungkin masih ya. Nah, itu nggak bisa terjadi di Indonesia. Di Indonesia memilih menteri seperti sering dikemukakan kalau masa-masa menjelang reshuffle itu hak prerogatif presiden. Nah, itu kalau di Iran enggak, itu bukan haknya presiden, itu haknya legislatif, berarti wakil rakyat. Nah, dari sudut itu sebenarnya Iran lebih demokratis dari Indonesia. Nah, jadi ide-ide besar demokrasi itu bisa mewarnai wilayatul faqih, dan saya kira ini tantangan besar yang kita bisa menggali lebih lanjut ide-ide mengenai ini dan bagaimana kemungkinannya. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih banyak. Sebelumnya kami mohon pada teman-teman yang ada di studio untuk menampilkan sertifikat dari Mas Budi untuk Mas Budi. Wah, terima kasih. Mas. Ini pertama kali saya dapat sertifikat dari ICC dan Puskabi. Iya, Mas. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mas Budi. Dan yang kedua, ini ada buku yang ditulis oleh Dr. Abbas Manucheri tentang sistem politik Republik Islam Iran. Nanti insya Allah akan diberikan kepada Mas Budi. Terima kasih, terima kasih. Itu referensi yang penting buat saya. Ya, Mas. Baik, teman-teman sekalian, atas nama panitia, penyelenggara, dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih pada Dr. Budi Munawar Rahman, dosen filsafat Islam SDF di Triadara Jakarta. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita juga bisa berdiskusi lagi dengan beliau dalam topik yang lebih menarik. Dan untuk itu sesi keempat ini kita akhiri. Kami umumkan sekali lagi bahwa pada jam 13.30 sampai 14.30 akan ada sesi berikutnya tentang kebudayaan Iran akan dibawakan oleh seorang budayawan kita dari Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Budi. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ya, oke. Yuntum fil khair wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam semua. Ya Mas. Mari. Ya Mas ya.